Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan, saya Putu Yoga Arya Pratama dari kelas 12 RPR 4 dengan nomor absen 16. Hari ini, saya akan memaparkan materi agama Hindu kelas 12 pada bab 3, yaitu Yantra, Mantra, dan Tantra. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, pendahuluan. Dalam melaksanakan puja bakti ke hadapan Ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu diberikan kebebasan untuk dapat mewujudkan bentuk serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, yantra, tantra, dan yoga. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat kebanyakan, pinandita, pandita, sesuai dengan tingkatannya. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Yatnya, yaitu pengabdian yang tulus ikhlas atas dasar kesadaran untuk dipersembahkan sehingga dapat meningkatkan kesucian. Dan yoga adalah mengendalikan gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Tuhan, yang dapat dilakukan melalui Astanga Yoga, yaitu yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Pada dasarnya, yantra, mantra, dan tantra ketiganya mewakili 3 pendekatan dasar yang tersedia bagi manusia untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan tugas mereka di bumi sebagai bagian dari tugas wajib mereka. Mereka digunakan dalam 3 jalan penting yang disebutkan dalam Bhagavad Gita, yaitu jalan tindakan atau karma marga, jalan pengetahuan atau jenana marga, dan jalan pelepasan atau sannyasa marga. Mereka dapat digunakan untuk tujuan konstruktif untuk menciptakan kekacauan, melemparkan mantra jahat, atau menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada orang lain. Metode mantra digunakan untuk memohon kekuatan ilahi untuk tujuan positif dan negatif melalui penggunaan pikiran atau kekuatan pikiran atau manusia plus tra. Dalam yantra, kekuatan manahan yaitu yantra dari kehendak digunakan untuk tujuan yang sama. Tantra dimaksudkan untuk transformasi dan transmisi kekuatan fisik atau seksual tubuh. Tan dari pesawat yang lebih rendah ke pesawat yang lebih tinggi melalui penggunaan tantu atau serabut saraf atau nadi. Dengan demikian, tantra berarti penggunaan kekuatan tubuh tantra atau penggunaan saraf di tubuh tantra atau keduanya. Tantra juga merupakan referensi simbolis kepada Tuhan atau diri. Dalam pengertian itu, tantra berarti penggunaan kekuatan atau sakti Tuhan untuk mentransformasi diri dan pembebasan. Nah, sekarang kita masuk ke yantranya. Nah, yantra bukanlah hal magis, akan tetapi sebuah jalan atau teknik yang sering disalahartikan sebagai jadu tuna atau tahayul. Secara teknis, yantra berarti sebuah instrumen, sebuah alat atau jimat atau diagram mistik. Dengan mengikuti teknik-teknik dan instruksi tertentu, seseorang bisa mencapai siddhi dan pemenuhan keinginan dan ambisinya dengan cara yang lebih cepat. Para resi atau pengabdi kebenaran di masa lalu melatih yantra dan mencapai kedamaian pikiran yang sempurna, yang menjadi hal yang sangat esensial pada zaman modern sekarang ini. Sastra atau kitab-kitab suci kuno menyatakan bahwa kekuatan yantra sebagai alat yang sangat efektif dalam menjalani kehidupan untuk mencapai kesadaran Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke berbagai tujuan dan objek yantra. Nah, seorang manusia cenderung mengekspresikan dirinya melalui berbagai isyarat, kata-kata, atau tulisan. Jika yantra terdiri dari berbagai gambar dan tulisan, maka mantra dan tantra secara internal berhubungan karena keduanya diekspresikan dengan media yantra. Berbagai yantra yang berbeda berhubungan dengan dewa-dewi tertentu yang dikombinasikan dengan berbagai mantra yang berbeda-beda. 5 elemen yang utama, tanah, air, api, udara, dan angkasa berhubungan dengan yantra. Dan dengan melakukan puja atau doa khusus, maka seseorang bisa mengendalikan elemen ini untuk kepentingannya. Menurut sastra kita, yantra adalah pengetahuan yang bisa digunakan dalam mengendalikan 5 elemen alam dan dengan mengulang-ulang mantra. Berbagai dewa dalam berbagai wujud dan masing-masing berhubungan dengan mantra. Setiap planet dikatakan memiliki pengaruh yang baik dan juga pengaruh yang buruk.
Yantra diyakini bisa menetralisir efek buruk planet tertentu dan juga meningkatkan efek baiknya. Sebuah bindu atau angka 0 adalah bentuk dasar yang nantinya bisa dikembangkan menjadi berbagai bentuk dikembangkan, yang menandakan berbagai keinginan, metode, atau pengetahuan. Bindu ini adalah titik pusat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan konsentrasi seseorang. Seringkali, tanda ini dikembangkan untuk membentuk sebuah segitiga atau lingkaran, panjang, dan lebarnya sebuah bentuk yang disebut yantra. Jika seseorang membuat sebuah yantra, namun tidak diberikan energi dengan sebuah mantra siddhi, maka yantra itu tidak akan memiliki efek sesuai dengan yang diinginkan. Kemampuan tidak akan memiliki efek sesuai dengan yang diinginkan. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh seorang tantrik yang berkompeten dan memiliki kekuatan siddhi. Yantra secara umum dibuat oleh para astrolog dan tantrik untuk menghilangkan efek buruk dari berbagai planet, roh jahat, atau kesulitan yang dialami seseorang. Secara umum, sebuah yantra adalah sebuah gambar khusus yang digurat pada lempengan logam, baja, tembaga, perak, atau emas. Bahan yang digunakan biasanya adalah yang tahan lama, sehingga ketika dilakukan puja, yang menggunakan akan terlindungi dari berbagai kekuatan yang berlawanan dengannya. Demikianlah yantra menjadi sebuah media di mana energi yang tidak tampak akan memperlihatkan kekuatannya pada diri seseorang. Media digunakan disucikan terlebih dahulu, dan orang yang mengenakannya wajib untuk mengucapkan mantra tertentu, sehingga efektivitas mantra itu bisa bertambah. Untuk mengembangkan kekuatan sebuah yantra, maka dibutuhkan sebuah keahlian dan ketulusan dari orang yang memberikan energi pada yantra itu. Yantra sadhana bisa dibenarkan dalam setiap tingkatannya karena ia adalah sebuah pengetahuan rasional yang didasarkan pada sebuah doktrin yang telah diakui, yang bisa diuji oleh siapa saja pada level mana saja. Untuk mendapatkan siddhi, sadhana hendaknya dilakukan dengan tanpa pamrih dan dengan segala keyakinan dan rendah hati. Harus juga diakui bahwa meskipun kita memiliki berbagai fantasi tentang hasil yang hendak dicapai, namun hasilnya tidaklah selalu demikian. Orang-orang cenderung meremehkan dan malah sering menganggap hal-hal yang berbau yantra ini sebagai lelucon belaka. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian yantra. Karena yantra biasanya digunakan untuk berbagai puja, maka sastra atau kitab suci kita mengklasifikasikan puja yantra menjadi 5 jenis. Yaitu yang pertama, ada Buprishta yantra. Yantra-yantra ini terbuat dari berbagai jenis bahan, dan nama yantra itu sendiri mengindikasikan bahan yang digunakan, yang mungkin bisa dibagi lagi seperti pembagian yantra yang dibuat timbul dengan ikuti oleh puja mantra dan bija mantranya, yantra yang hanya ditulis saja. Yang kedua yaitu Meruprishta yantra. Yantra ini berbentuk seperti pegunungan karena dasarnya sangat besar, mengecil hingga ke puncak. Ini adalah yantra yang dibuat timbul. Yang ketiga ada Patala yantra. Yantra-yantra ini berbentuk seperti gunung yang terbalik berlawanan dengan Meru yantra, dan yantra ini diukir. Yang keempat, Meruparastar yantra. Ini adalah yantra yang dipotong. Dan yang terakhir yaitu ada Ruramprishta yantra, berbentuk segi empat yang pada dasar dan puncaknya berbentuk kura-kura di puncaknya. Dan sekarang masuk ke menulis yantra. Ada metode tertentu yang harus diikuti ketika seseorang menulis yantra. Ada pola-pola yang harus diikuti. Sadaka harus menghadap ke arah tertentu dan menggunakan bahan-bahan tertentu untuk tujuan tertentu pula. Dalam hal ini, yantra yang digunakan dan diucapkan akan menjadi lebih ampuh dan memberikan hasil yang diinginkan. Dalam menulis yantra, garis ditarik dari timur ke barat jika yantra yang dibuat adalah untuk tujuan yang baik. Sedangkan yantra yang dibuat untuk menghancurkan musuh, ucatan, kematian, dan sejenisnya dibuat dari barat ke timur. Yantra untuk mendapat kemajuan, garisnya dibuat dari atas ke bawah. Waktu yang benar dan tepat untuk juga memainkan peranan penting dalam kesuksesan sebuah yantra. Secara umum, diyakini bahwa yantra yang berhubungan dengan tujuan-tujuan yang baik harus dibuat pada pagi hari, pada saat Brahma Muhurta atau Fajar. Yantra untuk kedamaian dibuat pada tengah malam, untuk videsan pada siang hari, untuk kematian pada senja hari, untuk usatan pada siang hari, dan mohan, fasikaran, akarsan, dan sebagainya dibuat sebelum siang. Kita masuk ke bahan yang digunakan dalam membuat yantra. Ajaran Hindu meyakini bahwa ada banyak bahan yang bisa digunakan dalam membuat yantra, yang mana salah satunya adalah yang dinamakan Astagandha. Astagandha termasuk di dalamnya adalah 8 jenis sarana yang digunakan yang terdiri dari agar, tagar, gorochan, kasturi,
dengan Candan Sandur, Lacandan, dan Kesar. Kedua itu ada Campor, Kasturi, Kesar, Gorocan, Candan, Tagar, Agar, dan Tepung. Tiga itu ada Kesar, Kasturi, Campor, Hengul, Candan Putih, Candan Merah, Agar, dan Tagar. Empat itu ada Camhor, Candan, Agar, Tagar, Turmerik, Kumkum, Gorocan, dan Silazit. Nah, setelah tadi kita menjelaskan yantra, sekarang kita akan menjelaskan mengenai mantra. Nah, mantra adalah sebuah pola gabungan kata-kata bahasa Weda yang diidentikan dengan dewa atau dewi tertentu. Mantra-mantra yang ada sekarang adalah warisan yang kita dapatkan dari para maharsi, orang suci, sadhu, dan yogi yang telah mempraktekkan berbagai mantra itu selama ribuan tahun. Ini menuntut kita untuk mengikuti jejak ajaran beliau. Mantra adalah sejumlah huruf kata yang dijadikan satu. Secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man, manana, dan kata tra, trana, yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Dari kombinasi man dan tra, itulah yang disebut mantra yang berarti dapat memanggil datang atau mantrana. Mantra merupakan sebuah kata atau kombinasi beberapa buah kata yang sangat kuat atau ampuh, yang didengar oleh orang bijak dan yang dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran kembali. Inilah merupakan arti mantra yang tertinggi. Arti mantra yang lebih rendah adalah rumusan gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan atau cara untuk memenuhi bermacam-macam keinginan duniawi, tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. Mantra adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual atau keinginan material yang dapat dipergunakan demi kesejahteraan atau penghancuran diri seseorang. Mantra seperti energi atom, yaitu suatu tenaga yang bertindak sesuai dengan rasa bakti seseorang yang mempergunakannya. Mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu, diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi, sedangkan huruf-huruf itu sebagai perlambang-perlambang dari bunyi tersebut. Untuk menghasilkan pengaruh yang dikehendaki, mantra harus disuarakan dengan cara yang tepat, sesuai dengan suara atau ritme dan warna atau bunyi. Huruf-huruf penyusunannya pada dasarnya ialah mantra sastra, karena itu dikatakan sebagai perwujudan sastra, dan tantra yang terdiri atas mantra adalah Paratma, Weda sebagai jiwatma, Dasana sebagai indriya, Purana sebagai jasad, dan Smriti sebagai anggota. Karena itu, tantra merupakan sakti dan kesadaran yang terdiri atas mantra. Mantra tidak sama dengan doa-doa atau kata-kata untuk menasihati diri atau atmani wedana. Dalam nitya tantra disebutkan berbagai nama terhadap mantra menurut jumlah suku katanya. Mantra yang terdiri dari satu suku kata disebut pinda. Mantra 3 suku kata disebut kartari. Yang terdiri dari 4 suku kata sampai 9 suku kata disebut jamantra. 10 sampai 20 suku kata disebut mantra. Dan yang terdiri lebih dari 20 suku kata disebut mala. Tetapi, istilah wija juga diberikan kepada mantra yang bersuku kata tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis mantra. Berdasarkan sumbernya, mantra ada bermacam-macam jenis yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranik mantra. Sedangkan berdasarkan sifatnya, mantra dapat terbagi menjadi Satwika mantra, yaitu mantra yang diucapkan guna untuk pencerahan, sinar, kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih, dan perwujudan Tuhan. Yang kedua itu Rajasika mantra, yaitu mantra yang diucapkan guna kemakmuran duniawi serta kesejahteraan anak cucu. Ketiga, Tamasika mantra, itu mantra yang diucapkan guna mendamaikan roh-roh jahat untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain atau perbuatan-perbuatan kejam lainnya, atau wama warga atau ilmu hitam. Nah, di samping itu, mantra juga dapat dibagi menjadi 3. Itu pertama ada mantra yang berupa sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata atau kata guna keperluan meditasi dari seorang guru atau mantra diksa. Stotra, doa-doa kepada para dewata. Stotra ada yang bersifat umum, yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, doa-doa yang diucapkan oleh para kerohanian ketika memimpin persembayangan. Sedangkan serta yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan khususnya, misalnya doa mohon anak dan sebagainya. Yang ketiga itu ada kawaca mantra. Mantra yang dipergunakan untuk banteng atau perlindungan dan berbagai rintangan. Nah, dalam kitab Nirukta Wedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat kesukarannya, yaitu pertama ada paroksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya kalau diwahyukan oleh Tuhan. Tanpa sabda Tuhan, mantra ini tidak mungkin dapat dipahami. Adhyatmika mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses pensucian diri. Orang yang rohaninya masih kotor tidak mungkin dapat memahami
arti dan fungsi jenis mantra ini. Arti aksa mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami. Untuk menjangkau makna mantra, ini dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indria. Di samping itu, ada jenis mantra yang ditulis baik dalam buku, kitab, lontar yang disebut Warnatmaka Sabda, yang terdiri dari suku kata, kata ataupun kalimat. Sedangkan mantra yang diucapkan disebut Dwanyatma Sabda, yang merupakan nada atau perwujudan dari pikiran melalui suara tertentu, yang dapat berupa suara saja atau kata-kata yang diucapkan atau dilakukan, dan setiap macamnya dipergunakan sesuai dengan keperluan, kemampuan, serta motif pelaksana. Nah, kita masuk ke cara mengucapkan mantra. Yang pertama itu ada Waikari, yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan cara ini akan mampu memecah guna tamas atau kelambanan, ketakutan yang ada pada diri seseorang. Cocok dipakai bagi para sadaka pemula dan dapat menghancurkan energi negatif yang ada di sekitar pengucapannya. Yang kedua ada Upamasu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja atau berbisik-bisik. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan teknik ini dapat memundingkan guna rajas atau nafsu. Jika mantra ini diucapkan dengan cara ini juga dapat memberikan perlindungan atau kawaca dari berbagai gangguan, yaitu lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada Manasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati, bermeditasi pada jiwa dari mantra, serta arti dari kata-kata suci tersebut tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Kekuatan mantra ini akan dapat menumbuhkan kesadaran ilahi pada diri yang mengucapkannya, sedangkan yang bermeditasi pada irama pernapasan dengan menggunakan mantra disebut ajapa-japa. Nah, sekarang kita masuk ke kualitas mantra. Satwika mantra atau produktif, yaitu dipakai dalam rangka meningkatkan kesadaran ilahi, semata-mata untuk memulihkan kebesaran Brahman dengan segala prabawannya, sehingga muncul perasaan welas asih, cinta, dan pengabdian terbebas dari ego kepemilikan dan nafsu, dipakai sebagai media untuk menyeberangkan sang jiwa melewati lautan samsara atau penderitaan kelahiran kematian. Rajasika mantra atau protektif, yaitu kualitas mantra yang dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, memenuhi keinginan atau kama, memperoleh harta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, kewibawaan, kedudukan, dan sebagainya. Tamasika mantra atau destruktif, kualitas mantra yang dipakai untuk kegiatan menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakakan orang lain, termasuk ilmu hitam. Itu terdapat pada Surama 2003 164. Terlepas dari hal tersebut di atas, sebuah mantra akan dapat memberikan manfaat maksimal, yaitu sakti, siddhi, suci, baik kepada yang mengucapkannya maupun orang lain, dan lingkungan dalam bentuk vibrasi dipengaruhi oleh beberapa hal prinsip, yaitu serada, keyakinan yang mendalam terhadap semua mantra yang dipakai media untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tanpa keyakinan, sama halnya ketika sakit lalu pergi ke dokter dan minta diobati, tapi kita tidak yakin terhadap resep dan rajuna dokter tersebut, tentu kita tidak akan sembuh. Bakti, perasaan hormat, rindu, cinta kasih yang mendalam terhadap mantra tersebut. Memperlakukan mantra itu seperti kita merawat diri sendiri. Dia adalah istri yang sesungguhnya yang dengan setia menyertai langkah kita. Tanpa bakti, mantra apapun akan menjadi bumerang buat kita. Kasih dan hormat pada mantra dengan keyakinan pada hasil yang dijanjikan jauh lebih penting daripada sekadar pengulang-ulangan secara mekanis dengan pikiran ngelantur kemana-mana. Sekarang kita masuk ke penggunaan mantra. Nah, menurut waktu penggunaannya, mantra dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada Nitya Kama Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilaksanakan setiap hari secara rutin, misalnya seperti puja Sandia yang dilaksanakan setiap hari. Nitya Karma Puja ada dua jenis, yaitu Sandia Wandana atau Sandia Upasana, yaitu pemujaan yang dilakukan pada setiap pertemuan waktu, artinya doa pemujaan disebutkan kepada Tuhan pada pertemuan waktu, itu malam hari dengan pagi hari, tengah hari, dan pertemuan antara sore hari dengan malam. Sandia Upasana harus dilakukan pada saat sandia yang tepat agar dapat manfaat yang sebesar-besarnya berupa Brahma Teja atau penjarahan Brahman, karena pada tiap-tiap sandia tersebut berlalu. Nah, japa atau nama seranam yaitu pemujaan yang dilakukan untuk menggabungkan nama-nama suci Tuhan dengan cara menyebut secara berulang. Dapat pula dibantu dengan mala atau rudaksa atau jari tangan atau menuliskannya di buku secara terus-menerus atau berulang-ulang. Naimitika Karma Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilakukan secara insidental pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya, mantra yang diucapkan ketika upacara abhiseka, peletakan batu pertama, dan berbagai samskara, purnama, tilam, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan Naimitika Karma Puja ini, ada yang berdasarkan Pancawara, Saptawara, Wuku, Sasi atau bulan, Warsa atau tahun, dan berbagai kejadian yang dianggap penting, seperti gerhana matahari, gerhana bulan, wabah, tempat angker, dan sebagainya. Setiap mantra adalah seperangkat suku kata atau suara suci yang digunakan dalam Purnama Weda sebagai permohonan kepada dewa atau dewa. Mereka membentuk bagian dari nyanyian Weda yang ditemukan di bagian samhita dari Weda. Kebanyakan dari mereka diatur ke mantra tertentu
meskipun beberapa mungkin dalam bentuk prosa. Dalam mantra Weda, penekannya lebih pada suara daripada kata-katanya. Ketika mantra diucapkan dengan benar, dengan pengabdian dan niat benar sesuai dengan kitab suci seperti Weda, yang menetapkan aturan untuk pengucapan yang benar dan metode ibadah, diyakini bahwa itu akan membangkitkan kekuatan mantra, yang membawa berdoa kepada dewa yang dimaksud dan membuatnya didengar. Dikatakan bahwa kemajuan mantra tergantung pada tempat dan metode ibadah, orang yang mengucapkan mantra dan pengucapannya. Jika diucapkan dengan benar, dewa akan senang dan doa akan dijawab. Kalau tidak, itu bisa memicu murka para dewa yang pada gilirannya membutuhkan penebusan dosa atau penyesalan. Dan kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tantra. Nah, secara umum, tantra dapat diartikan yaitu kekuatan suci dalam diri yang membangkitkan dengan cara-cara yang ditentukan dalam kitab suci. Tantra adalah konsep pemujaan ide sang yang widewasa, yang dimana manusia kagum pada sifat-sifat kemakuasaannya sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Tantra adalah ilmu pengetahuan Quran yang untuk pertama kalinya diajarkan di India 7.000 tahun silam. Tan berasal dari akar kata Sanskerta yang berarti perluasan, dan tra berarti pembebasan. Dengan demikian, Tantra merupakan latihan rohani yang mengangkat manusia ke dalam suatu keadaan tidak sempurna menjadi sempurna, dari keadaan kasar menjadi halus, dari kemelekatan menjadi terbebaskan. Dari definisi bahwa kata Tantra terdiri dari dua kata, yaitu Tana dan Trai. Itu berarti bahwa melalui pelaksanaan sadhana puja, bakti dan metode yang lainnya, seseorang bisa mengelola alam dan kekuatan Tuhan sesuai dengan keinginannya. Semua metode sadhana pada hakikatnya adalah Tantra. Dari sumber-sumber lain menyatakan bahwa Tantra adalah sebuah sastra yang berisikan berbagai aspek seperti puja siwa sakti dan yang lainnya, teknik pemerintahan, aturan-aturan, cara untuk bergaul dalam masyarakat, dan merupakan kitab-kitab sastra yang berisikan berbagai ajaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan poin-poin itu. Tantra adalah sebuah sadhana, sebuah metode, sebuah teknik atau jalan, dan ini ada pada semua agama. Mungkin kita memiliki keyakinan pada suatu agama tertentu, namun kita masih bisa melakukan sadhana lain, karena itu tidak akan menyentuh agama dan keyakinan kita dan sebaliknya. Itu justru akan memperkuat keyakinan kita karena di sana ada puja atau doa kepada Tuhan. Seseorang mungkin saja Hindu, Jain, Buddhis, Muslim, Kristen, atau berhubungan dengan ada kepercayaan tertentu. Tantra adalah teknik yang mengajarkan bagaimana membawa Tuhan, para dewa, dan elemen lain berada dalam kendali seseorang melalui pemujaan dan doa karena berisikan berbagai metode sadhana dan menggunakan sarana tertentu dengan aturan dan petunjuk tertentu. Agama adalah kata yang diturunkan oleh Dewa Siwa kepada Parwati dan diterima oleh Dewa Wisnu. Maka asal asli dari Tantra bisa ditelusuri berawal dari Dewa Siwa, mendapat dukungan dari Dewa Wisnu dan kemudian diturunkan kepada umat manusia melalui Dewi Parwati. Maka demikianlah jalan untuk mencapai moksa dan pemenuhan kebutuhan duniawi ada pada agama dan Tantra. Karena Tantra tidak dipraktikkan dengan ilmiah dan beberapa oknum praktisi yang menyesalkan orang lain untuk keperluannya, maka publik mulai kehilangan kepercayaannya pada aliran ini. Tantra dan mantra saling berhubungan satu sama lain, karena Tantra tidak bisa ampuh tanpa adanya mantra sakti. Jika kedua tidak dilatih secara bersamaan, maka tidak ada keberhasilan yang dicapai dalam Tantra. Atau dengan kata lain, kita hanya bisa mencapai keberhasilan dan kekuatan siddhi melalui mantra. Dan sekarang kita masuk ke penggunaan mantra. Tantra adalah penggunaan tubuh secara sistematis atau termasuk pikiran perseptual dan bagian-bagiannya atau tatuas untuk transformasi diri dan realisasi diri. Tubuh dan pikiran perseptual membentuk diri yang lebih rendah. Mereka dianggap sebagai penghalang untuk pembebas karena mereka mendorong makhluk untuk menuruti keinginan yang dipenuhi keinginan dan kesenangan duniawi di bawah pengaruh triple gunas yaitu satwa, rajas, dan tamas, dan mengikat mereka ke siklus kelahiran dan kematian. Sebagai instrumen alam, mereka bertanggung jawab atas modifikasi pikiran dan tubuh yang dialami berbagai makhluk sebagai penerimaan daya tarik dan kebencian, keterikatan, kehayalan, kebodohan, kelahiran, dan kematian, egoisme, dan lain-lain. Sebagai makhluk bertindak dan bereaksi di bawah pengaruhnya, mereka tetap terikat pada dunia fana dan hukum karma. Dalam Tantra, para praktisi menggunakan rintangan dan ketidakmurnian yang biasanya dihindari dengan metode lain untuk mencapai kontrol atas mereka dan melampaui mereka. Keinginan tidak ditentang, tetapi digunakan untuk mengatasi guna yang mendorong mereka. Hubungan seksual terkendali diizinkan untuk mengubah energi seksual atau retas yang tidak murni menjadi energi spiritual murni atau jas dan kekuatan tubuh atau tejas. Melalui praktik revolusioner dan transformatif seperti itu, Tantra bertujuan untuk membebaskan dan mengubah pikiran dan tubuh dari impuls alami dan pengontrol yang mengikat dan membuatnya cocok untuk penyerapan diri dan realisasi diri. Berbagai postur, teknik pernapasan, dan meditasi dan praktik pemurnian diri digunakan untuk tujuan ini. Dan sekarang kita masuk ke mengenal ajaran Kundalini. Pengetahuan tentang Kundalini sudah berumur kurang lebih 70 tahun. Kundalini merupakan bagian dari ajaran Tantra yang berkembang di India dan Tibet. Ajaran ini tidak diajarkan secara luas, hanya terbatas pada murid-murid yang terpilih. Pengetahuan ini diturunkan secara langsung dari guru spiritual kepada muridnya untuk menghindari jatuhnya pengetahuan ini kepada orang-orang yang bersadar rendah dan kepada mereka yang hanya mencari kesaktian. Karena itu, selama beberapa ribu tahun, ilmu pengetahuan kuno ini tidak pernah didokumentasikan. Setelah beberapa ribu tahun, tahap demi tahap, para guru mulai mendiskusikan rahasia-rahasia ini agar pengetahuan ini tidak akan hilang seluruhnya.
Mereka menuliskannya dalam bahasa yang disamarkan. Dalam berbagai macam kiasan, simbol, kode sehingga tulisan tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh para pencari yang tidak layak mempelajarinya. Kundalini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gulungan, dalam keadaan tidur atau belum bangkit dan belum aktif. Kundalini berbentuk gulungan 34 lingkaran yang terletak di sumsum tulang belakang manusia, tepatnya di bawah tulang ekor atau perineum. Ketika kundalini sudah bangkit dan aktif, ia akan merambat naik melalui jalur susumna, menembus semua cakra dan akhirnya keluar dari cakra mahkota. Pada saat merambat naik, kundalini akan membersihkan semua jalur energi yang dilaluinya dan akan merasakan sensasi tertentu di tubuh. Pada saat ini, kundalini dapat dikatakan sebagai energi. 7.000 tahun yang lalu, kundalini tidak dapat digambarkan dalam istilah energi, karena pada saat itu pengertian akan energi belum ditemukan. Kundalini juga disebut sebagai kundalini sakti atau kekuatan kundalini. Kata kundalini atau kundalini digunakan oleh aliran yoga dalam pengertian teknis dan dapat pula disebut sebagai kekuatan dalam bentuk spiral atau energi. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat kundalini. Yang pertama itu mencipta keseimbangan tubuh secara holistik atau fisik, mental, emosional, dan spiritual. Yang kedua ada membantu proses percepatan penyembuhan seluruh jenis penyakit. Yang ketiga dapat meningkatkan daya imun tubuh dari penyakit dan stres. Yang keempat melepaskan trauma masa lalu. Yang kelima memperbaiki sikap mental yang kurang baik. Yang keenam meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi. Yang keenam itu kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi. Yang ketujuh itu melancarkan peredaran darah. Yang kedelapan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan memanjakan DNA tubuh. Yang kedelapan itu membersihkan kotoran-kotoran enterik. Yang kesembilan itu memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Yang ke-10 itu membersihkan cakra-cakra dan jalur energi. Yang ke-11 itu memperhatikan getaran atau vibrasi energi pada tubuh dan lain-lain. Baik, terima kasih telah menonton video ini sampai terakhir. Mohon maaf jika ada salah kata, kalimat atau ucapan dan juga berbelit-belit dan terbata-bata. Sekian dari saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.